Selamat datang di kelas Beginner Guide to Database Design. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai teknik yang kita sebut sebagai normalisasi. Teknik normalisasi adalah sebuah proses untuk menghasilkan tabel yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebuah data biasanya digunakan di dalam sebuah bagian ataupun departemen dalam organisasi. Namun data yang sama bisa digunakan juga di bagian yang berbeda di dalam organisasi yang sama. Tentunya karena bagian yang berbeda melihat data dari sudut pandang yang berbeda ataupun dalam format yang berbeda. Proses normalisasi memfokuskan untuk supaya data-data ini bisa digunakan dengan format yang sama ataupun sesuai dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan, bukan hanya satu departemen khusus saja di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan serangkaian tabel-tabel yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Beberapa karakteristik tabel yang sesuai adalah misalnya jumlah atributnya yang sesuai. Lalu ada relasi yang sesuai ataupun logis antar entitas-entitas yang ada di dalam desain database tersebut. Yang kemudian yang terakhir adalah redundancy yang minimal. Redundancy adalah jumlah data-data yang sama yang disimpan di berbagai tempat yang berbeda, atau umum kita sebut sebagai duplikasi. Duplikasi ini harus sifatnya minimal karena duplikasi ini bisa memboroskan tempat atau ruang penyimpanan di dalam sistem database. Bentuk tabel yang tidak sesuai akan menghasilkan redundancy dan anomali data. Sebagai contoh pada tabel ini. Pada tabel ini kita bisa melihat ada beberapa duplikasi data. Contohnya pada kolom terakhir di tabel ini kita bisa melihat alamat yang sama yang ditulis berulang kali. Ini adalah salah satu contoh redundancy atau duplikasi data. Penulisan alamat semacam ini tentunya akan memboroskan ruang penyimpanan karena datanya sama, namun ukurannya cukup besar dan disimpan beberapa kali. Duplikasi semacam ini dapat mengakibatkan yang kita sebut sebagai insert anomali, yaitu apabila kita menambahkan data yang sama, maka kita perlu menuliskan ulang alamat yang sama dengan cara yang lengkap. Apabila kita salah menuliskan data alamat yang sama, yang sebelumnya sudah ada, maka kita akan memiliki alamat yang sama tapi dengan tulisan atau format yang berbeda. Ini yang kita sebut sebagai update anomali. Lalu ada yang disebut sebagai delete anomali, yaitu apabila kita melakukan penghapusan data, maka akan menghasilkan alamat-alamat yang berbeda, ataupun akan menghasilkan hilangnya data-data alamat di dalam tabel ini. Definisi lain yang perlu kita perhatikan di dalam normalisasi adalah ketergantungan fungsional. Jika A dan B adalah sebuah atribut di dalam sebuah tabel, maka B dinyatakan memiliki ketergantungan fungsional terhadap A jika setiap nilai dari A hanya memiliki satu pasang dari nilai atribut B. Sebagai contoh, nomor induk mahasiswa akan menentukan satu orang mahasiswa. Apabila kita menyebutkan nomor induk mahasiswa, maka kita akan langsung mendapatkan satu orang mahasiswa yang memiliki NIM tersebut. Di samping itu ada yang kita sebut sebagai transitive dependency. Jika A, B, dan C adalah sebuah atribut dari sebuah tabel, di mana A memiliki ketergantungan fungsional terhadap B dan B terhadap C, maka C dikatakan memiliki ketergantungan transitif terhadap A melalui B. Beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan normalisasi adalah sebagai berikut. Bentuk awal dari sebuah tabel kita katakan sebagai bentuk tidak normal. Pada saat kita memiliki bentuk tidak normal ini, kita melakukan normalisasi tahap yang pertama. Pada normalisasi tahap yang pertama, kita menghilangkan nilai-nilai yang berulang. Tabel ini adalah contohnya. Ini adalah bentuk tidak normal yang kemudian dirubah menjadi bentuk normal tahap pertama menjadi berikut ini. Yang berikutnya adalah bentuk normal tahap yang kedua.
Pada bentuk normal tahap yang kedua, persyaratannya adalah kita harus sudah memiliki bentuk normal tahap yang pertama. Pada bentuk normal tahap yang pertama, kita menghilangkan partial dependensi untuk mendapatkan bentuk normal tahap kedua. Selanjutnya adalah kita merubah bentuk normal tahap kedua menjadi bentuk normal tahap ketiga. Pada tahap ini kita menghilangkan transitive dependensi. Pada bentuk normal tahap ketiga ini dianggap sudah cukup untuk menghasilkan tabel yang bisa digunakan dengan baik di dalam sistem database. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan.